kenalin, nama aku Silmi dan aku akan menjadi komedian di video kali ini bersama empat temanku, yaitu Irene, Rizky, Halfa, dan juga Kumara. Jadi aku nggak mau ngenalin karena itu juga nggak penting buat hidup kalian gitu ya, dan nggak akan merubah hidup kalian seperti bahagia gitu. Jadi aku nggak mau kenalin mereka terlalu panjang, siapa mereka lah, asalnya dari mana, nggak penting banget gitu ya, dan nggak bikin kalian juga bahagia atau tertawa. Jadi aku kali ini tuh mau menghibur kalian. Sebenarnya aku tuh nggak percaya sih aku tuh bisa menghibur kalian, bikin kalian tertawa gitu ya. Soalnya wajahku tuh garing banget gitu loh. Kalian kalau tahu tuh perumpamaan wajahku tuh kayak gini nih. Kalian makan kerupuk dan kerupuk itu kalian remuk, terus habis itu kalian campur sama kuah soto dan itu rasanya nggak ada rasanya gitu kan, hambar banget gitu loh. Nggak ada manis-manisnya, nggak ada asin, nggak ada apanya. Rasanya tuh hambar banget dan nggak enak. Ya itulah wajahku, garing dan nggak ada kriuk-kriuknya gitu. Ya tapi nggak apa-apa lah, ya namanya berusaha itu apa salahnya sih. Jadi aku adalah mahasiswa hukum. Kali ini aku nggak mau serius tentang hukum karena aku akan menghibur kalian, memberikan kalian sedikit candaan ya. Semoga kalian tertawa dengan kegaringan wajahku ini karena aku bukan Raditya Dika, karena aku bukan bintang Emon yang bisa bikin orang tertawa dalam sedetik. Jadi gini guys, bicara tentang kehidupan mahasiswa hukum itu selalu aja ada yang bilang hedon. Tapi ya, bagiku hedon itu gak pantas banget buat aku karena aku sendiri tuh aja ya ngerasa makan di warkop, terus habis itu waktu mau foto makanan itu nggak ada estetiknya sama sekali gitu. Mana ada estetik kan, kalian tahu sendiri kan warkop gimana, nasinya banyak, terus ikannya berlimpah gitu kan, minumnya cuma apa gitu kan, jadi nggak ada estetiknya sama sekali gitu loh. Ya kalian tahu sendiri kan, namanya gitu kan, mana ada makan di teman-teman semua gitu, teman-temanku lainnya tuh ya pakai OTD, terus habis itu estetik banget gitu kan fotonya gitu, sedetik foto langsung upload gitu ya. Beda banget sama aku. Baru foto satu kali aja mau ngupload itu butuh 1000 kali pemikiran dan 1000 kali keberanian. Ya karena apa ya, wajahku itu ketika aku foto itu kayak patung pancoran, nggak ada estetiknya sama sekali gitu loh. Beda sama temen-temenku yang lainnya itu, dia bisa cantik keren gitu ya, sekali foto tuh kayak model Perancis gitu ya, kayak misalnya Selena Gomez gitu ya. Beda banget sama aku yang wajahku yang pas-pasan garing kayak kerupuk ini, melempem banget gitu. Ya gitulah, tapi nggak apa-apa lah ya, namanya orang itu nggak boleh insecure. Walaupun jelek kayak gue gini ya, tapi kalau kita itu bersyukur tuh pasti akan indah dan bahagia gitu loh. Jadi kalian tuh nggak perlu insecure, karena insecure tuh bahaya banget. Akan mencukur kepercayaan diri kalian, akan mencukur segala hal, terus mensyukur keberanian. Jadi kalian tuh kayak jadi minder gitu, ih aku jelek, aku tengil, aku dekil gitu. Jangan gitu. Gue yang nggak ada estetiknya sama sekali, apalagi kalau pakai baju itu aja yang dipakai. Tapi gue tetap bersyukur aja, gue nggak mau dong insecure lah, pokoknya itulah intinya ya, anak-anak muda sekarang itu ya gampang banget sedihnya. Ya itulah. Tapi selain itu di mahasiswa hukum itu selalu dibilang membela orang yang salah. Nah setelah itu aku pikir, kalau membela orang yang benar bukan perkara dong namanya, tapi tongkrongan dong gitu. Ya masa membela orang yang benar ya bener aja kali gitu kan ya guys. Jadi di mahasiswa hukum itu juga enaknya itu
ya gitu kita bisa tahu pasal sampai tuh ya apa perbuatan sekecil aja tuh kayak makan di warkop gitu ya. Bu, saya makan Bu, saya beli nasi gitu ya yang pedes. Nah, setelah disajikan sama ibunya, ini nak nasinya gitu. Dan aku makan gitu ya. Dan rasanya tuh nggak enak. Langsung aku bilang, Bu, ibu, ini kenapa nasinya kok nggak enak rasanya? Dan ibu bisa saya kenakan pasal penipuan karena sudah menipu saya dengan rasa yang tidak enak ini gitu ya. Dan ibunya mikir nih anak kesurupan apa ya? Cuma nasi nggak enak aja udah dihukum saya. Nah itulah guys nggak enaknya jadi temennya orang hukum. Dan yang nggak ada laginya nih, ketika lo menolak cinta anak hukum, pasti nanti dikaitkan sama pasal pembunuhan. Rasanya tuh kayak menjadi Iron Man gitu loh. Mati aja seketika gitu. Kenapa gitu harus dihubungkan dengan pasal? Karena apa? Karena katanya itu ya, kamu itu udah membunuh rasa harga diriku dan cintaku. Di mana hubungannya gitu ya pasal sama pembunuhan. Ya, tapi begitulah kehidupan anak hukum itu. Ada garingnya, ada senengnya, ada juga sedihnya gitu. Dan ada juga pusingnya ketika harus menghadapi berbagai masalah orang yang serumit hubungan dia sama doi. Tapi ya gitulah guys, namanya zaman manusia kita harus tetap bahagia gitu ya, dan semangat aja buat kuliah online-nya ini, nanti juga pasti ke sana kok, nggak usah alay dikit-dikit sedih di statusin kapan sih offline gitu ya, ini tugas kenapa banyak banget gitu, kenapa ibu dosennya tuh nggak bisa ngertiin aku gitu, nggak usah alay, dosen juga nggak bakalan bikin lo bahagia gitu loh. Ya udah santuy aja, nanti yang sengsara juga lo sendiri gitu kalau lo terlalu memikirkan. Jadi santai. Walaupun nih kadang-kadang kakak ring down banget. Ketika aku mau upload tugas gitu, kakak perempuan ngambek. Terus ketika aku mau absensi, kakak perempuan ngambek. Ini gimana sih? Gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah. Kadang-kadang aku tuh kasihan banget sih sama kakak perempuanku itu ya. Disalahin sama semua mahasiswa. Padahal dia juga nggak punya salah gitu loh guys. Jadi ya udah dinikmatin aja, nggak usah alay, nggak usah dikit-dikit insecukur gitu ya. Pokoknya intinya anak hukum jaya lah. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah kata, namanya juga komedi, pasti ada salah kata yang tidak berkenan di hati kalian semua. Terima kasih. Halo? Halo. Enggak, aku tak kira dikemunin suaraku. Ngobrol tentang kuliah online, ya emang ya sesuatu itu segalanya nggak ada yang cuman salah satu, pasti ada positif, pasti ada negatifnya. Termasuk kuliah online. Kalau kuliah online ini ya emang sih kadang kita juga sering nggak mudeng karena emang nggak bisa ketemu langsung sama dosen, nggak bisa ngobrol langsung sama teman-teman. Tapi kalau dipikir-pikir, kuliah online ini ada enaknya juga loh. Dibanding kuliah offline, kuliah online ini kalau mau bolos tuh gampang. Coba kalau kuliah offline, pasti kita kalau mau bolos harus cari 1000 cara biar bisa bolos kuliah. Tapi kalau kuliah online, lagi nge-zoom, tinggal di mute, terus off cam, terus izin ke toilet, udah pasti tuh bolos. Kemarin ngakak. Iyalah. Iren, lo kemarin nih. Jangan ketawa dulu, Ren, aku gak bisa ngomong. Iya, aku mau. Iya, Ngobrolin tentang kuliah online. Sekarang semuanya serba online, jadi sering di rumah aja, lebih sering rebahan, lebih sering main TikTok. Di TikTok itu lagi sering banget sama kata-kata tarik sis mongko. Sampai karena keseringan banget denger di TikTok, waktu ospek online tuh kebawa. Jadi waktu pemateri lagi nyampaikan materi, sedangkan cutting pendamping yang ngarahkan
yang arahkan slide presentasi. Nah, kalau di laptop-laptop yang jadul yang udah lama kayak yang aku pakai ini, kalau lagi share screen tuh pasti lemot banget. Pernah nih, waktu itu pemateri udah nyampaikan materi di slide selanjutnya, tapi di laptopku share screen ini masih slide yang sebelumnya. Ya karena nggak omes, ke bawah aja, tarik sis. Tarik ses. Semongko. Kini Yeah. aku sendiri. Padahal di share screen laptop teman-teman lain ya udah nyampe di slide berikutnya. Untung aja mikrofonnya aku mute. Coba kalau aku open mikrofon, pasti ntar semua peserta PPMP kelasku jawabnya mongko. Sekian dari saya. Gimana? Terima kasih. Iya. Maisono gimana nih, Gi? Lanjut ini. Ren. Ren. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irene Broswari dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember. Di sini saya mau cerita tentang suka duka jadi mahasiswa hukum. Jadi nih guys, kalau kalian kuliah di hukum, itu kalau lulus jadi bisa jadi jaksa, kalau gak itu hakim, dan kalau gak itu pengacara. 3 itu aja. Tapi itu dari pandangan tetangga saya yang tiap hari tuh suka gibah kayak Bu Dejo itu, julid tuh. Sebenarnya tidak itu saja sih, dan masih banyak lagi, tapi saya nggak mau nyebutin semua di sini karena nanti durasi video saya jadi lama gara-gara kalian nih. Jadi gue lama-lama nih di depan HP. Terus gini guys, anak hukum itu biasanya tuh jadi inceran para cogan-cogan dari fakultas lain. Aku pernah tuh nemuin caption yang buat aku tuh terharu gitu, terharu banget gitu. Sampai tuh kayak netesin air mata gitu, air mataku yang bening ini, tapi itu rasanya asin gitu. Ya itu bunyinya tuh kayak gini, udang ciwi-ciwi cantik ada di Fakultas Hukum. Bayangin aja tuh, gimana nggak terharu coba? Kan gimana ya, kan gue tuh jelek gitu tapi dibilang cantik, kayak mukjizat gitu yang datang secara tiba-tiba. Akhirnya tuh ada yang bilang gue cantik juga gitu. Itu sebagian dari sisi enaknya guys. Ada juga sisi kurang enaknya. Kurang enak ya guys, bukan gak enak. Kurang enak itu ada enak tapi dikit gitu. Bayangin aja tiap hari lo disuruh nganalisis masalah orang lo, dari mata melek nih sampai mata merem lagi, ada aja tuh masalah. Padahal nih masalah percintaan lo aja nih gak kelar-kelar, apalagi lo ngurusin masalah orang lain gitu. Bayangin aja tuh, gak pujang tuh kepala lo. Terus ada lagi yaitu tugas dosen. Tugas dari dosen tuh kayak istilah gini tuh, bilang 1 tumbuh 1000. Gimana tuh, otak lo gak kenapa-napa kan, masih normal kan? Takutnya tuh ada yang konslet gitu gara-gara mikirin banyaknya tugas tuh. Ada lagi tuh sisi gak enak banget gitu. Mungkin semua mahasiswa pernah ngerasain kayak gitu, yaitu godaan setan. Bayangin aja lo itu udah ngumpulin niat buat ngerjain tugas tuh dari 10 tahun yang lalu gitu. Setelah itu lo buka laptop, jebret di depan lo, dan tiba-tiba lo kayak kesambet gitu, kayak ada setan datang langsung nyambet lo gitu. Diem aja gitu di depan laptop, nggak tahu mau ngerjain dari mana, jawabannya apa. Lo tuh bingung gitu mau ngapain gitu. Sampai nggak kerasa itu udah hampir 86.400 detik lo itu di depan laptop, tapi nggak ada satu kata pun yang tertulis. Sampai tuh laba-laba bersarang di laptop lo. Sekarang tuh udah beranak 3 dan mau punya cicit.
rame tuh di laptop gara-gara syukuran tuh 7 bulanan cicitnya laba-laba. Gara-gara lo sih lamaan dan lo merasa capek, jenuh, dan gak tahu akhirnya lo mutusin untuk rebahan lagi dan main HP. Ya biasalah rutinitas jabari, buka WA, Instagram, TikTok gitu. Selalu buka WA ternyata sepi, gak ada yang ngechat. Ya iyalah, kalau jomblo bro, udah muka pas-pasan jomblo, siapa juga yang mau ngechat. Terus lo iseng nih, biar iseng buat story, biar ada yang ngechat gitu. Lo buat story kayak gini, gabut gak ada kerjaan kuy gitu. Bentar, bisa-bisanya lo bilang gitu, ya Allah. Gak lihat lo, atau saraf lo udah konslet? Astagfirullah, lihat tuh, kerjaan lo udah numpuk segunung Merapi sampai mau meletus. Bilang gabut, gak ada kerjaan. Gila lo. Kalian sadar gak sih dari tadi aku bilang lu. Bukannya aku gaya ya pakai bahasa gaul. Masa gue gitu. Kan gue orang baik-baik guys, orang rajin, orang pintar. Gak sempet males-malesan tuh, gak sempet. Bayangin aja nih, saat ada dosen tuh ngasih tugas tuh gue malah bilang gini, terima kasih Bu dosen, Pak dosen atas tugas yang banyak ini gitu. Gak sempet males-malesan tuh, gak sempet. Saya Irna Dia Permasari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nongko. Tarik sis. Kiran. Iya. Iya, dilanjut. Iya. Ya baik, tadi saudara Iren sudah menyampaikan bagaimana perjalanan hidupnya selama menjadi mahasiswa hukum. Sekarang mungkin giliran saya untuk menceritakan apa aja sih yang saya rasakan selama menjadi mahasiswa hukum. Mungkin secara 3 bulan atau 2 bulan belakangan ini. Yang pertama itu saya kan jadi maba ya. Ini pasti semua maba ini ngerasakan saat-saat seperti ini. Dimana dia saat ketemu orang, pasti aja ditanyain, Dek, udah masuk mana? Keterima di mana? Lewat jalur apa? Katanya berapa? Segala macam itu sering banget. Ya mungkin kalau pas awal-awal wajar lah, biasa kita kan ya. Awalnya tanya guru dosen itu, guru BK, buat ngedata. Dan juga nanti ada juga tanya guru TU, tanya hal seperti itu, masuk segala macam. Itu buat biasanya kita buat pas legalisir. Atau mungkin nanti ada kakak tingkat kita ataupun adik tingkat kita yang bertanya gitu, buat nyari teman misalnya. Kalau kakak tingkat, sedangkan kalau adik tingkat tuh adik tingkat buat nyari pengalaman atau apa istilahnya kalau adik tingkat tuh ya buat cari pengalaman aja sih. Nah sedangkan hal-hal seperti itu mulai membuat saya risih itu ketika pertanyaannya jadi lebih ekstrim itu ya. Contoh aja pas gue ke rumah bude saya ya, bukannya ditanya dan gimana kabarnya, baik atau enggak, atau ditanya udah makan belum, sini bude buatin minum atau buatin apa gitu, enggak itu. Ini malah ditanyain, Le udah masuk mana, keterima jalur apa, UKT-nya berapa, kok nggak masuk ini, alasannya segala macam ditanyain gitu. Ya gue kan tersinggung ya. Jangan-jangan nih pasti mau dibandingin sama anak kedinasan nih. Itu satu itu. Kedua juga udah mulai berubah saat gue manggil teman biasanya kan gue ke rumah teman mau jemput gitu, tanya, Assalamualaikum tante, Andrinya ada gitu. Ada Le, ke belakang aja gitu. Kalau sekarang beda, tanyain, Assalamualaikum tante, Andrinya ada. Ya malah nggak dijawab, malah tanyain balik tentang kuliah di mana, ambil jurusan apa segala macem, tanya prospek kerja segala macem. Endingnya tanyain malah Andrinya lagi keluar, saya suruh beli ke pasar. Ya elah, nggak dari tadi aja ngomong. Nah, hal-hal ini kalau secara diterus-terusin itu bisa jadi ekstrem lagi. Contohnya gimana? Contohnya tuh ketika kita beli nasi goreng nih, biasanya kan abang-abangnya ngasih kabar, ngasih pilihan, Dek, mau pedes atau mau biasa gitu. Enggak, ini malah ditanyain, Dek, udah kuliah di mana gitu ya. Kan risih banget gitu ya. Kalau lebih parah lagi misalkan ya, bayangin ya ada abang-abang Gojek gitu. Biasanya tanya, ini sesuai aplikasi ya Le gitu. Sekarang nggak, beda.
Ini sesuai jurusan kamu ya, Le. Gitu ya. Ya kan gue ngerisi banget kalau pas kayak gitu. Ya nggak cuma itu sih. Kita juga sebagai mahasiswa hukum pasti pernah nongkrong sama teman-teman. Dan yang dibahas itu adalah alasan kenapa sih kamu masuk hukum. Jadi banyak orang itu pasti banyak yang berpendapat masuknya adalah ke hakim, ke jaksa, kalau nggak notaris ataupun pengacara. Sebenarnya aspek hukum ya nggak cuma 4 itu aja sih. Meskipun memang untuk menjadi hotman Paris nggak ada yang nolak. Ya, tapi bukan itu aja sih. Setelah aku mencoba riset dan mencari tahu apa sih motivasi teman-temanku tuh, ada banyak. Ada yang disuruh orang tua, ada yang nggak terima di pilihan pertama, ada yang hanya pelarian karena dia pengen nyoba tahun ini daripada nganggur gitu, dan pengen mencoba fakultas berikutnya tahun depan. Cuma ada lagi nih yang menarik dari jawaban temanku ini, aku pengen dapet titel biar kalau pas ada undangan nikah namaku panjang. Gue sempet lah, ini arah pikirannya ke mana ini ya, tapi kan kita nggak boleh menghakimin ya. Ya selama tujuannya dia baik ya kita ya cuma gue kasih saran aja, kalau lu pengen nama lu panjang daripada lu ngabisin 4 tahun cuma dapat gelar SH 2 huruf, dan lu ngabisin 2 tahun lagi cuma dapat gelar MH 2 huruf, lu ngabisin 6 tahun cuma dapat 4 huruf. Tapi lu sekarang udah siapin aja berkas akte lu pergi ke Dispenduk dan ganti nama deh, dijamin lu di situ cuma mungkin 2 bulan 3 bulan lu bisa ngedit ataupun bisa upgrade nama lu sepanjang apapun, mau kayak Ubu, Vegu, Bembu, Bemosas, lu terserah dah. Ya gitu. Terus banyak juga sih, nggak cuma itu aja. Perasaan aku saat di Fakultas Hukum ini ada juga nih. Orang-orang itu kan stereotip banget sih sama mahasiswa hukum. Ada yang menganggap bahwa Fakultas Hukum itu maba-mabanya atau anak-anaknya itu harus paling mengerti hukum gitu. Contohnya aja kita seperti nggak boleh kopas, harusnya karena kita tuh paling paham tentang aturan hak kekayaan intelektual. Juga ada juga kita nggak boleh melanggar lampu merah, karena harusnya kita tuh paling pinter atau paling paham soal rambu-rambu lalu lintas. Nah ada juga nih, kita nggak boleh ngambil gorengan 5, terus ngakunya 3, karena kita harus paham paling etika. Ya ngaku aja deh kalian, pasti itu dari yang pernah kalian lakuin. Yang ya jahat. Tapi aku yakin dari seluruh anak fakultas hukum di UNER aja pasti ada yang ngelakuin kayak gitu. Kalaupun nggak ada, nah jangan-jangan gue pelakunya. Nggak cuma itu aja sih. Ada stereotip juga yang bahwa kita itu harus memecahkan masalah dengan kepala dingin. Ya kali masa pas kita digebukin gitu ya, kita jangan langsung emosi. Kita harus lapor aja visum gitu. Yang ada ntar malah tukang visumnya tanya, Dek, kenapa kok sampai bonyok gini? Iya Pak, saya habis digebukin Pak. Loh terus kamu diem? Iya, saya mau visum. Malah paling dijawabin gini, ikan hiu makan tomat sama tukang visumnya. Nah, nggak cuma itu aja sih. Ada stereotip yang mengatakan bahwa anak hukum itu nggak boleh turun ke jalan. Karena apa? Karena mereka harusnya paling paham soal judicial review. Yang kayak kemarin ini tentang pembahasan omnibus law, mereka sebenarnya nggak boleh turun ke jalan, lebih baik mereka melakukan jalur hukum aja. Ya kali yang melakukan judicial review itu harus paham beratus-ratus halaman dan segala beratus-ratus halaman dibaca dan paham loh. Saya aja yang masih maba boro-boro paham, baca aja mungkin masih separuh belum selesai. Lagi pula kalau semua dilakukan judicial review ya banyak hal yang bakal kita kelewatan. Mungkin kita nggak bakal bisa lihat mbak-mbak cakep yang lagi orasi, ataupun lu nemuin rokok sama dompet pas demo. Ini jujur ini asli nih, temen gue nemuin rokok dan gue nemuin dompet, tapi untung aja gue balikin, masih ada niat baik untuk ngewalikin dompetnya. Nggak cuma itu sih, kalau waktu judicial review ya lu pasti bakal kehilangan momen untuk jadi viral gimana ya, kayak mas-mas BEM yang kapan hari, yang RUU KUHP ngawur. Ya itu aja dari gue, mungkin rada garing tapi mohon dimaafkan ya jika ada kekurangan. Kelebihannya ambil aja dah, gue gak masalah. Sekian, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah nih. Rek. Iya, ayo.
Halo. Udah masuk suaranya masuk. Ya udah, lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Habifah Karima. Terserah sih kalian mau manggil apa, Habifah juga boleh. Nama lengkap juga boleh, Habifah Karima. Karima aja juga boleh. Biasanya sih kalau orang-orang terdekat itu manggilnya Rima gitu ya. Itu udah panggilan dari kecil juga sih. Cuma yang bikin sebel itu ada. Aku pernah dipanggil sama guruku waktu pertama kali kita itu masuk sekolah. Jadi kayak perkenalan gitu loh. Jadi kan biasa kan kalau perkenalan kan guru-guru itu kan manggil muridnya gitu ya. First time itu baru pertama kali aku tuh dipanggil Hapipah. Hapipah pakai P dong, bukan pakai F. Dan itu kan beda gitu loh sama nama asliku gitu, yang nama aslinya Hafifah tuh jadi Hapipah. Kan kesel gitu loh, gak ikut bikin nama gitu, manggilnya Hapipah gitu. Tapi ya udahlah, gak apa-apa. Ini ngomongin soal kuliah di Fakultas Hukum ya. Di kuliah di Fakultas Hukum itu ada sisi enaknya juga ada, sisi nggak enaknya juga ada gitu ya. Kayak seperti yang kita tahu lah, kalau nggak enaknya itu kayak gimana, pasti kita harus bisa mengerti semua isi dari buku-buku yang kita baca gitu kan. Nggak mungkin kita cuman baca doang lewat udah gitu aja kan, nggak mungkin juga. Terus kita juga harus paham, nggak hafal sih ya, paham gitu tentang pasal isinya kayak gimana, terus hukum acaranya kayak gimana gitu kan. Nggak enaknya sih terletak di sana ya, karena kan banyak materi yang harus kita pelajari juga, nggak cuma satu aja gitu. Enaknya tuh apa? Enaknya tuh kita tahu gitu loh tentang pasal-pasal gitu, beserta isinya gitu. Enak aja gitu. Ternyata gini ya hukum itu. Aku punya cerita ya. Ngomongin soal pasal nih. Jadi waktu kemarin itu aku ada matkul pendidikan kewarganegaraan ya. Nah, matkul PKN itu kan biasanya tuh hari Selasa hari Selasa jam siangan gitu memang absennya. Jam setengah tiga lah, hampir sore gitu. Nah, kemudian saat di grup itu ada yang nge-share kalau PKN itu ternyata absennya itu gak jadi siang, gak jadi sore gitu, tapi diganti malam, jam setengah 10-an gitulah, sampai jam setengah 12-an gitu di keterangannya tuh. Jadi fix dong, kan aku miranya udahlah diganti gitu, awalnya sore jadinya siang, awalnya sore jadinya malam. Ya udah berarti absennya malam dong. Di grup juga setelah ngasih pemberitahuan itu nggak ngasih kabar kalau ada perubahan absen gitu. Jadi aku mikirnya ada perubahan, nggak ada perubahan apa-apa gitu. Jadi yang awalnya siang jadi malam, ya udah berarti absennya malam aja, cukup satu kali kan malam tuh, itu doang gitu. Nah siangnya itu kebetulan aku tidur kan nggak megang HP, nggak tahu apa-apa. Nah ternyata di grup itu kok ada pemberitahuan gitu, dan aku nggak baca langsung gitu. Aku bacanya tuh waktu sore jam 5-an gitu, hampir setengah 6. Ada pemberitahuan kalau absennya itu ternyata 2 kali, siang sama malam gitu. Yang sebelumnya nggak ada pemberitahuan, kok jadi 2 kali gitu kan. Ini siapa coba yang bilang gitu. Terus aku cek dong di MMP. Beneran ternyata absennya 2 kali, siang sama malam. Nah yang siang itu udah kelewat. Dari siang jam setengah 3 gitu sampai jam 4, sedangkan aku baca grup itu udah hampir maghrib setengah 6 gitu. Jadi aku gak bisa absen. Terus di sini siapa dong yang disalahin? Berarti kan dosennya kan melakukan tindak pidana penipuan kan, yang awalnya absennya cuma 1 kali, malam aja kok 2 kali gitu. Masa iya? Aku bilang ke dosennya, Pak, Bapak sudah melanggar pasal nomor 378 tentang penipuan. Masa aku bilang gitu? Jadi ya udah diem gitu, gak ngapa-ngapain. Ada Alpa juga satu. Terus bingung dong mau bilang ke siapa. Gak ada yang tahu kan, karena mata kuliah umum itu susah nyarinya nomor WA-nya. Terus ada lagi nih terkait pasal ya.
dosen itu kan suka ngasih tugas yang aneh-aneh gitu kan, entah itu esai, makalah gitu, dan itu banyak ketentuannya, syarat-syarat yang berlaku gitu, yang harus minimal berapa lembar gitu. Aku pernah dikasih tugas itu, suruh bikin makalah gitu kan ya, minimal 10 lembar gitu. Kan itu sedangkan kita kan ya nggak semuanya, apalagi kita masih maba ya, nggak semuanya kita tuh tahu gitu loh tentang masalah hukum. Sedangkan suruh buat makalah minimal 10 lembar dari bab 1 sampai bab 3. Ya kali kita bakal buat ngawur kan juga nggak mungkin gitu, pasti kan kita ada referensi gitu. Itu kan merupakan salah satu perasaan yang nggak enak juga gitu loh, kita dikasih tugas yang aneh-aneh gitu, nggak tahu cara ngerjainnya kayak gimana gitu, prosesnya juga sulit gitu, jadi kita nggak tahu gitu loh ini mau digimanakan gitu. Itu kan merupakan perasaan yang nggak mengenakan gitu. Masa iya kita bakal bilang ke dosen, Pak, Bapak ini sudah melanggar pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan gitu. Masa ya kita bilang kayak gitu, tidak menyenangkan karena kita nggak bisa garap tugasnya gitu kan, punya perasaan yang nggak menyenangkan, tugasnya apa gitu kan, nggak mungkin juga kita bilang gitu ke dosen. Terus ada lagi nih, ngomongin kuliah online itu lucu ya, kadang-kadang itu dosen itu ada juga nih di akhir materi, beliau tuh bilang gini, ada yang ditanyakan gitu kan, habis selesai materi ada yang ditanyakan gitu, belum sempat mahasiswa yang jawab itu, dia udah jawab duluan, nggak ada ya, kalau nggak ada ya udah Bapak tutup, sekian, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu kan. Saya bingung kok, padahal belum dijawab gitu loh, tapi kok dia tanya-tanya sendiri, ngomong-ngomong sendiri, jawab-jawab sendiri itu, ada aja yang kayak gitu. Terus ada lagi nih, kita kan udah lama nih ya di rumah dari pertengahan bulan Maret sampai sekarang nih di rumah, pasti kan bosen gitu kan, nggak ngapa-ngapain gitu. Nah untuk ngilangin rasa bosen itu kan pasti kan kita sosmedan gitu ya, main TikTok, gitu, Instagraman, YouTubean gitu. Pokoknya yang sudah bisa membuat kita itu seneng gitu loh, apalagi TikTok gitu. Jujur aku tuh suka banget nonton TikTok gitu, tapi aku nggak bisa cara membuatnya gitu loh, cara ngeditnya itu aku nggak bisa, jadi aku cuman nonton orang buat TikTok gitu loh. Saking seringnya nggak kebayang besok kalau misalkan kita masuk kuliah offline gitu ya, kita dikasih tugas, biasanya kan tugas dari dosen itu kan ada ketentuannya, nggak boleh sama lah, nggak boleh plagiarisme lah, ada turnitin dan lain sebagainya. Biasanya kan ada kayak gitu, nggak kebayang kalau misalkan kita dikasih tugas, udah dibilangin jangan sama kayak temennya, jangan plagiarisme gitu, tapi kita nggak dengerin gitu loh, karena kan tugasnya itu susah gitu ya, misal tugasnya susah, jadi ya udahlah, deadline juga mepet banget, jadi ya udahlah melakukan segala cara kan untuk bisa tugasnya selesai gitu. Kita nyontoh dong ke teman kita gitu. Nah pas dikumpulin ternyata jawabannya sama, terus dosennya bilang, ini kok jawaban kamu sama nih sama kayak teman kamu gitu kan, saya sudah bilang kalau jawaban nggak boleh sama gitu. Gak kebayang kalau misalkan kita ngomong karena kita sudah sering ya nonton TikTok gitu, gak kebayang kita bilang iri, bilang bos. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Viva Karima.